Halo, perkenalkan, nama saya Melania Isabella Angelina Mnanu. Saya adalah mahasiswi Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Di video ini, saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Tentunya kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, yaitu penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan melalui ASI. Nah, ini menjadi ketakutan tersendiri dalam masyarakat, sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang dengan terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? Mari kita bahas bersama. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. HIV bekerja dengan melawan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang berada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS sendiri rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi. Tanda dan gejala infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Dan yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan sulit berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku, mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor resiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV, misalnya pada pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah, tetapi kejadian ini semakin jarang terjadi karena diterapkan screening
darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu hamil ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya pada bayi melalui kehamilan, persalinan, maupun ASI. Nah, bagaimana pengobatan HIV? Orang yang terinfeksi HIV dianjurkan untuk mengkonsumsi obat antiretroviral. Nah, obat antiretroviral ini sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Sehingga dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang-orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Nah, selain itu, kita juga dapat mencegah penularan HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria. Hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, ataupun bekas toilet. Jadi, kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi berikanlah dukungan kepada penyandang HIV atau ODA atau orang dengan HIV/AIDS, sehingga mereka dapat meminum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV. Ayo, kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salam sehat.